Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar dengan anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup doanya. Baik Bu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita akan terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Di sini, baik pada pertemuan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Di sini kita akan membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Ada yang tahu kerajaan Samudra Pasai? Belum ya. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama di Indonesia yang terletak di utara Sumatera yang terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan pertama yang menyebarkan Islam di Indonesia, yang didirikan oleh Emir Wasiku atau Manik Saleh pada tahun 1267 Masehi. Dan peran keunggulannya adalah menjadi pusat perdagangan. Kenapa menjadi pusat perdagangan? Karena letaknya yang strategis pada jalur internasional sehingga banyak para pedagang Asia itu melewati Samudra Pasai ini. Lalu ada sebagai pusat perkembangan Islam. Kenapa dijadikan sebagai pusat perkembangan Islam? Karena kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam melalui pusat perdagangan. Lalu ada mata uang. Pada kepemimpinan Sultan Manik Az-Zahir, itu koin dan logam menjadi mata uang untuk perdagangan. Lalu Samudra Pasai ini juga disebut sebagai Serambi Mekah karena dijuluki sebagai Serambi Mekah karena memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Lalu kemudian ada raja-raja yang memimpin kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu ada Sultan Manik Saleh, yang kedua itu Sultan Manik Zahir Az-Zahir, yang ketiga itu ada Sultan Mahmud Az-Zahir. Kemudian kerajaan Samudra Pasai ini juga pernah mengalami kemunduran karena adanya peperangan dari kerajaan Majapahit. Lalu kerajaan Samudra Pasai ini menjadi kerajaan pertama yang penyebar ajaran Islam di Nusantara karena menjadi pusat perdagangan pertama yang memiliki letak yang sangat strategis dari untuk jalur perdagangan Asia, di mana ada India, Arab dan lain sebagainya. Dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya. Jadi di sini ibu ada memiliki permainan. Sebelum kita memulai permainan ini, ada yang mau SPG? Mau. Jadi nanti ikuti lagi ibu ya. Lagunya itu seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Bisa? Mulai ya. Yang pertama itu lambat, yang kedua itu cepat, nanti yang ketiga itu cepat sekali. Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung,
buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung sambil tertawa hahaha. Nah, di sini ibu memiliki permainan yaitu adalah puzzle. Ada yang tahu puzzle? Menyusun ya. Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ada yang tahu? Tahu kan? 2 kelompok ya. Jadi 2 orang 2 orang. Nah, nanti di kelompok itu kalian akan menyusun puzzle yang sudah ibu siapkan. Nanti kalian presentasikan ke depan ya, bersama teman sekelompok kalian. Bisa? Jadi silahkan berhitung 1, 2, 1, 2 untuk membagi kelompoknya. Oke, dimulai dari dasnya. 1, 2, 1, 2. Oke, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Duduk saja. Ini mana kelompok 2? 2. Ini kelompok 1.
Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah. Untuk sebentar ya, teman-temannya yang dulu. Sudah ya. Jadi silahkan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil kerja kami, yaitu salah satu peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai berbentuk masjid. Nah, peran dan keunggulannya, yang pertama, pusat perdagangan itu strategis di jalur perdagangan internasional, membuat Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang ramai. Dua, pusat perkembangan Islam, itu kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Mata uangnya itu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas digunakan sebagai mata uang untuk perdagangan. Keruntuhannya itu kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah serangan dari Majapahit, Portugal, dan perpecahan keluarga kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2, proyek kami adalah Kerajaan Samudra Pasai. Di sini Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di Aceh. Didirikan pada 1267 Masehi oleh Meurasilu atau Sultan Mehmet Saleh. Nah, kemudian kerajaan ini menjadi pusat perdagangan penyebaran Islam di Nusantara. Pendiri kerajaan ini yaitu Meurasilu Malik Asmadat, Rasid pesisir utara Sumatera sekitar kota Suang Aceh. Tahun berdiri 1267 Masehi dan gelar pertamanya yaitu Sultan Malik Asmadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Karena sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Ada dari sekalian yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan Lili maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama yang terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di Aceh. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh Meurasilu atau Raden Malik As-Saleh. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ibu itu memiliki hadiah ya, tapi nanti kalian bisa ambil ke ruangan ibu ya. Ya Bu. Oke baik, terima kasih. Semoga tutup.
pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kedepannya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.